Prediksi ex-wasit Italia, Shaqiri bakal disanksi usai pimpin laga Milan versus Atletico. Ex-wasit asal Italia Gianluca Paparesta mengklaim Shaqiri bakal diberi sanksi usai membuat kesalahan di laga 9 versus Atletico Madrid di Liga Champions. Banyak kecaman yang kemudian dilayangkan pada Shaqiri. Ex-wasit asal Italia yakni Gianluca Paparesta akhirnya angkat bicara soal hal tersebut. Ia mengatakan UEFA pasti tak akan tinggal diam. Ia yakin mereka akan menjatuhkan sanksi pada wasit asal Turki tersebut. Tentu saja, dan saya berharap untuk waktu yang lama penjelasan tentang kesalahan wasit karena komunikasi menghilangkan banyak masalah. Kami masih tertinggal, bukannya pada CMW Radio. Saya tidak mengerti alasan mengapa wasit Turki ini bahkan tidak melakukan tinjauan VAR. Ketika penalti yang menentukan diberikan, wasit dan VAR harus memastikan tidak ada kesalahan dalam tindakan tersebut. Lanjutnya, Anda bisa melihat sentuhan lemar sebelum sentuhan kalulu, sentuhan untuk menggerakkan bola. Wasit seharusnya turun tangan dan tidak mengesahkan tendangan penalti. Hasil ini dapat merugikan kelolosan Milan, cetus Paparesta. Gelandang AC Milan Ismail Bennacer sebelumnya juga sempat berkomentar terkait keputusan Shaqiri. Ia mengaku sulit memahami mengapa Shaqiri dan rekan-rekannya tak bisa menganalisa insiden itu dari VAR dengan benar. Ketika saya berbicara tentang ini, maksud saya semua yang terjadi. Saya tidak mengerti ada VAR. Mereka yang membuat keputusan. Saya tidak tahu harus berkata apa, katanya pada Sport Mediaset. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami harus menundukkan kepala dan berkonsentrasi pada pertandingan berikutnya, tandas Bennacer. Usai melawan Atletico Madrid, AC Milan selanjutnya akan bersuara dengan Porto di matchday 3 Liga Champions. Mereka harus menang demi menjaga kans lolos ke babak berikutnya. Brahim Diaz adalah jelmaan Bruno Fernandes di AC Milan. Tangguh dan gesit, Brahim Diaz disebut sebagai jelmaan Bruno Fernandes di AC Milan. Brahim Diaz memang sedang on fire bersama AC Milan. Ex-Manchester City itu langsung panas di pekan pertama Liga Italia dengan mengemas 1 gol saat AC Milan menaklukkan tuan rumah Sampdoria. Pada pekan selanjutnya kontra Cagliari, Brahim Diaz memang tak mengoleksi gol, namun ia terlibat dalam 3 dari 4 gol yang dibukukan Rossoneri di laga itu. Penampilannya kemudian berlanjut di ajang Liga Champions. Brahim Diaz turut menyumbang 1 dari 2 gol AC Milan saat takluk oleh Liverpool. Torehan golnya diteruskan saat AC Milan menggasak Venezia dan Spezia. Penampilan Brahim Diaz rupanya turut disoroti mantan pemain AC Milan dan Juventus Paolo Di Canio. Ex-pelatih Sunderland menganggap Brahim sebagai pemain muda yang berkembang dengan cepat sehingga layak menerima pujian. Pertumbuhan Brahim Diaz sangat mengagumkan. Tahun lalu, ia terlihat sebagai pemain rata-rata, kini ia tumbuh dengan baik di Italia bersama Stefano Pioli. Ucap Paolo Di Canio kepada Sky Sport dilansir dari Sempre Milan. Brahim Diaz juga berkembang dari segi kebugaran sehingga terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga mempunyai kepribadian yang hebat, imbuhnya. Saking kagumnya dengan sosok Brahim Diaz, Paolo Di Canio menyamakan pemain asal Spanyol dengan juru gedor Manchester United Bruno Fernandes. Meski kedua pemain memiliki karakteristik yang jauh berbeda, Bruno Fernandes diketahui berkembang pesat bersama Setan Merah usai diboyong dari Sporting Lisbon. Brahim Diaz selalu melakukan hal yang tepat, seperti pada kesempatan gol Leo dengan assist keren lainnya, dia selalu siap dan tangkas. Menurut saya, Brahim Diaz adalah sosok kunci di Milan, seperti halnya Bruno Fernandes di Manchester United, pungkas Paolo Di Canio. Mike Maignan dari 15 juta euro jadi salah satu kiper terbaik Eropa.
Tak diragukan lagi bahwa Mike Maignan telah menjadi salah satu transfer terbaik AC Milan dalam beberapa tahun terakhir, mengingat ia berhasil menyesuaikan diri dengan sempurna di Serie A. Calcio Mercato menyebutkan bahwa penjaga gawang terbaik di Eropa berdasarkan performa menurut statistik yang dikumpulkan pada bagian pertama musim ini sekarang dipegang oleh Maignan. Gianluigi Donnarumma telah memutuskan untuk tidak menaikkan kontrak baru bersama Rossoneri dan justru menjajah tantangan baru di Paris Saint-Germain. Dengan beberapa pihak sempat khawatir, raksasa Serie A tersebut bakal merasakan dampak besar kehilangan produk jebolan akademi mereka. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Milan hanya membayar 15 juta euro atau 240 miliar rupiah termasuk bonus kepada Lille untuk menebus kiper 25 tahun tersebut. Dengan Paolo Maldini dari Kimasara, tampaknya telah mengamankan permata mengingat nilai jual sang pemain telah melonjak hingga kisaran 40 hingga 50 juta euro atau setara 640 hingga 800 miliar rupiah. Dua direktur klub tersebut layak dipuji lantaran berhasil mencari pengganti Donnarumma dengan harga yang tepat. Sebelum duel kontra Atletico Madrid, Maignan hanya kebobolan 3 gol di Serie A dan 3 gol lain di Liga Champions saat menghadapi Liverpool dengan rata-rata 0,58 gol masuk per 90 menit dalam 7 pertandingan. Ia berhasil menggagalkan 80% tembakan ke arah gawang yang ia hadapi dan mencegah terjadinya 8,16 gol, yang merupakan yang terbaik di Eropa setidaknya untuk saat ini. Romagnoli penting bagi Milan, gaji dan Raiola yang bikin situasi rumit. Hanya kurang dari 1 tahun tersisa hingga kontrak Alessio Romagnoli bersama AC Milan berakhir dan masa depannya masih tak menentu hingga saat ini. Calcio Mercato menyorot bagaimana Romagnoli telah mendengar lantunan musik Liga Champions di San Siro untuk pertama kalinya sebagai penggawa Rossoneri, dan ia bahkan menjadi starter bersama Fikayo Tomori di jantung pertahanan klub, mengingat Simon Kjaer belum sepenuhnya dalam kondisi 100% usai mengalami cedera. Momen tersebut jelas menjadi kesempatan besar bagi Kapten Milan yang telah kehilangan posisinya sebagai starter tersebut, namun musim ini ia menjawab dengan baik saat dipanggil untuk bermain dengan menunjukkan performa bagus melawan Lazio, Juventus, Venezia, dan Spezia. Rossoneri mengetahui mereka bisa mengandalkannya hingga Juni 2022, namun kontraknya hingga saat ini belum diperbaharui dan belum ada tanda-tanda pertemuan yang dijadwalkan antara Paolo Maldini, Ricky Massara, dan agennya Mino Raiola untuk membahas perpanjangan kerjasama yang akan berakhir pada penghujung musim ini tersebut. Masalahnya adalah ekonomi, mengingat dalam kesepakatan yang diteken pada Juni 2018 lalu, mantan direktur olahraga Massimiliano Mirabelli bersepakat dengan mantan agen bek 26 tahun tersebut, Sergio Berti, soal kontrak berdurasi 4 tahun yang dimulai dengan gaji dasar 3,5 juta euro atau 56 miliar rupiah yang meningkat hingga sekarang 6 juta euro atau 96 miliar rupiah net per musim. Sulit membayangkan Romagnoli bakal mendapatkan kenaikan gaji dari nominal tersebut, dan juga Raiola kemungkinan besar akan lebih memilih memboyongnya dari Milan demi mendapatkan komisi selangit.